Anda masih di Indonesia Update. Saudara, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jakarta menyebut siap menghadapi gugatan sengketa hasil pilkada yang diajukan oleh para tim hukum paslon ke Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, mengaku pihaknya telah bekerja sesuai prosedur. Wahyu menyatakan KPU Jakarta akan menyiapkan sejumlah alat bukti. Selain itu, KPU Jakarta telah berdiskusi dengan akademisi dan pakar mengenai gugatan yang diajukan paslon. Kami menghormati upaya hukum apapun yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu ya dalam rangka mencari keadilan ya. Yang pasti kami sudah bekerja secara prosedur yang ada dan kami meyakini hasil kerja-kerja kami. Dan mudah-mudahan apapun nanti yang menjadi gugatan, kami akan mempersiapkannya secara maksimal. Mahkamah Konstitusi masih menerima pendaftaran perkara perselisihan hasil Pilkada 2024. Hingga Selasa pagi 10 Desember 2024 tercatat ada 202 gugatan sengketa Pilkada yang telah didaftarkan ke MK. Batas waktu pendaftaran sengketa ke MK yakni 3 hari kerja setelah KPU daerah menetapkan hasil perolehan sementara. Dengan demikian, besok Rabu 11 Desember 2024 menjadi batas akhir pendaftaran sengketa hasil Pilkada Jakarta 2024. Pasca penetapan hasil suara Pilgub Jakarta Senin 9 Desember 2024, tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono mendatangi Mahkamah Konstitusi. Kedatangannya ke sana untuk berkonsultasi mengenai gugatan sengketa hasil pilkada. Adapun pihak yang akan digugat adalah KPU Jakarta dan pihak terkait yaitu pasangan Pramono Rano. Tim hukum Ridho Faisal Hafid menyebut pihaknya telah menyiapkan bukti-bukti untuk mengajukan gugatan ke MK. Hafid mengaku persiapan telah mencapai 97%. Saat ini pihaknya masih mempersiapkan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun Hafid menyatakan belum dapat memastikan waktu permohonan yang diajukan. Kami bersama seluruh tim hukum, elemen tim hukum dari Paslon Ridho sedang mempersiapkan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami sudah berhari-hari sedang disiapkan, oleh karenanya sesegera mungkin setelah siap kami akan masukkan permohonan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat banyak yang memberikan support dari tim hukum, kita berkolaborasi dengan seluruh tim hukum yang ada untuk mempersiapkan permohonan ini. Jadi buktinya banyak sekali, saksinya juga banyak sekali. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyebut sidang perdana sengketa hasil Pilkada 2024 akan digelar awal Januari 2025. Suhartoyo menjelaskan sidang perdana akan digelar usai proses registrasi selesai dilakukan. Menurut Suhartoyo, sidang akan dibagi menjadi 3 panel dengan menyesuaikan banyaknya perkara. Lagi kira-kiranya di awal Januari ya. Pastinya registrasi kalau tidak ada halangan di tanggal 3. Nah, selebihnya kan ada sekuen waktu 4 hari, selambat-lambatnya harus sudah sidang pertama. Kan kalau persidangan kan nanti dibagi 3 panel. Jadi kalau misalnya sebanyak perkara misalnya 200 ya akan dibagi 3, misalnya masing-masing 60 atau 70. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, syarat untuk mengajukan gugatan pilkada ke Mahkamah Konstitusi meliputi permohonan diajukan kepada MK paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. MK memiliki waktu maksimal 45 hari untuk menggelar sidang sengketa gugatan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 yang diajukan oleh para kontestan pilkada. Pengajuan permohonan gugatan hasil pilkada harus dilengkapi alat atau dokumen bukti pelanggaran dan keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten Kota tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara.
Jika alat bukti kurang lengkap, para calon kepala daerah yang mengajukan gugatan dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sidang pemeriksaan perkara sengketa pilkada dilakukan dengan metode sidang panel. Dengan ketentuan setiap panel terdiri dari 3 hakim konstitusi yang dipastikan terbebas dari dugaan konflik kepentingan. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan pendaftaran gugatan sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi, sudah ada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus yang akan melaporkan langsung dari gedung MK. Valen, total sudah ada berapa laporan yang diterima MK hingga sore ini dan sebenarnya batas akhir pendaftarannya kapan? Iya, selamat sore Ihsan dan juga saudara. Kalau melihat dari website yang kami himpun dari mkri.co.id, itu memang sampai sekarang untuk pendaftaran perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ini terus bertambah. 5 menit lalu kami cek begitu ya, bahwa sudah ada sekitar 212 permohonan, yang mana 108 permohonan ini diunggah secara online dan kemudian 104 sisanya ini didaftarkan secara offline. 212 permohonan ini terdiri dari permohonan untuk 171 bupati, 39 wali kota, dan baru 2 gubernur yang terdiri dari Provinsi Papua Selatan, yang mana diajukan oleh M. Andrian Saifuddin dan juga Judianto Simanjuntak beserta Sukri Samosir atas termohon KPU Provinsi Papua Selatan. Nah, kalau berbicara mengenai kapan terakhir Mahkamah Konstitusi ini menerima pendaftaran permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, ini sebenarnya MKRI sendiri membuka untuk pendaftaran sengketa ini sejak tanggal 27 November hingga 18 Desember 2024. Mengapa akhir daripada pengunggahan ataupun juga pelaporan sengketa ini ditetapkan tanggal 18 Desember ini juga meruntut daripada aturan PKPU sendiri, yang mana kalau dari Komisi Pemilihan Umum masing-masing daerah, utamanya dalam penetapan hasil di provinsi, itu rentang waktu penetapan hasilnya maksimal adalah tanggal 16 Desember 2024. Nah, kita tahu kalau untuk pengajuan sengketa pemilihan hasil kepala daerah itu kan maksimal 3 hari setelah penetapan hasil itu ditetapkan oleh KPU daerah wilayah masing-masing. Nah, makanya ditetapkan tanggal 18 Desember 2024 itu menjadi batas akhir. Nah, kemudian jika nanti permohonan sengketa ini sudah diajukan, tentu ini masih ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh para pemohon. Apabila memang bukti-bukti ataupun berkas yang diajukan belum lengkap, ini harus dilengkapi maksimal 3 hari setelah permohonan pengajuan sengketa ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian nanti setelah diajukan permohonan, pemohon ini dapat mendapatkan jika disebut telah memenuhi persyaratan, maka akan permohonan tersebut dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi paling lambat tanggal 19 Desember atau katakanlah 19 Desember 2024 ini MKRI kemudian meregistrasi seluruh permohonan sengketa yang sudah diajukan oleh pemohon. Jika nanti tanggal 19 sudah diregistrasi, kemudian baru Hakim MK ini akan menggelar perkara dari masing-masing panel dan kemudian baru dilengkapi oleh baru ditetapkan maksud kami kapan kira-kira sidangnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan sidang ini dimulai, terutama sidang daripada perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ini dilakukan di MK. Terbaru Ketua MKRI yakni Suhartoyo itu bilang kalau persidangan ini akan dilaksanakan pada awal Januari 2024. Dimungkinkan sidang yang dimaksud ini termasuk sidang pemeriksaan pendahuluan, di mana sidang pemeriksaan pendahuluan ini biasanya digunakan untuk memeriksa kelengkapan serta kejelasan materi permohonan dan mengesahkan alat bukti. Tadi juga Suhartoyo sempat bilang kalau dalam PHP Kada 2024 ini hampir sama dengan PHPU Legislatif 2024. Dilaksanakan 3 panel yang terdiri dari masing-masing 3
Hakim Konstitusi. Kalau kita melihat mundur ke belakang, kalau melihat daripada 3 panel itu nanti akan dipimpin oleh Suhartoyo, Saldi Isra, dan Arief Hidayat. Nah ini kemudian nanti baru disusun 3 anggotanya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anwar Usman dan juga Arsul Sani ini kemudian akan menjadi hakim yang mengikuti dalam persidangan PHP Kada 2024? Tentu kemarin kami juga sempat menanyakan kepada juru bicara Mahkamah Konstitusi, yakni Fajar begitu ya, memang mengungkapkan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman dan juga Arsul Sani ini akan tetap menyidangkan sengketa Pilkada 2024 kecuali nanti ditentukan hal lain. Tapi memang menjadi komitmen Mahkamah Konstitusi berdasarkan dengan putusan MK saat persidangan Pilpres dan juga Pileg kemarin bahwa Anwar Usman ini sempat dilarang mengadili perkara PHPU Pileg lantaran memang menghindari konflik kepentingan. Sehingga nanti kalau ada konflik kepentingan ataupun juga sengketa yang diajukan oleh Partai Serikat Indonesia atau PSI dalam hal ini yang mana kita ketahui bersama bahwa ketua umumnya sendiri adalah kerabat, masih ada hubungan kerabat dengan Anwar Usman, otomatis Anwar Usman tidak akan memimpin jalannya sidang. Ini berdasarkan dengan keputusan daripada Majelis Kehormatan MK yang memang menetapkan supaya Anwar Usman ini tidak ikut memimpin jalannya persidangan untuk menghindari konflik kepentingan. Sementara Arsul Sani seperti apa? Karena kita tahu bahwa Arsul Sani ini dulunya juga merupakan bekas kader dari P3. Nah, kalau Arsul Sani ini melihat daripada proses yang sebelumnya terjadi di MK, Arsul Sani tetap mengikuti persidangan, menjadi hakim dalam persidangan sengketa di MK, hanya saja memang harus meminta persetujuan daripada pemohon begitu, apakah berkenan jika Arsul Sani memimpin dalam sidang sengketa di MK maksud kami. Sementara begitu Ihsan. Pendaftaran sengketa Pilkada 2024 ke MK terus bertambah. Terima kasih jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus langsung dari Gedung MK Jakarta. Terima kasih Valen.